Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Nah, pemirsa, program ini pemirsa akan dilaksanakan pada 2 Mei hari ini pemirsa, yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup serta membangun karakter anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balagar. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kalau menurut kamu bagaimana, Pram? Setuju banget nih, karena banyak sekali kejadian pemirsa anak-anak nakal di luar sana makin marak terjadi, bahkan tawuran makin jadi-jadi. Ya apalagi apa boleh buat, kita harus tiru dari luar negeri ini, pendidikan seperti ini untuk diawasi sebagai militer karena untuk pengembangan diri juga, untuk biar bersikap disiplin juga, biar anak-anak gak nakal lagi di luar sana. Asalkan setelah lulus nih dari sekolah Wamil, jangan justru semakin nakal ya, jadi digunakan ilmunya untuk lebih semakin nakal lagi. Tapi kalau lihat dari video dari Demul tadi ya, udah banyak ternyata anak-anak ya yang udah masuk dari barak ini ya. Karena izinnya pemirsa ini kalau untuk dimasuk ke sistem tersebut harus ada izin dari orang tua juga. Betul. Nah, orang tua juga harus ikutan juga nih, harus mendukung juga program tersebut. Jangan memanjakan anaknya yang nakal-nakal. Betul, kita ke informasi lain pemirsa. Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Nah pemirsa, ini pada gelombang pertama ini pemirsa, ini ada 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada
ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Ya, pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar selama 14 hari untuk melatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut kita simak cuplikan dialog bersama Kadisdik Purwakarta Purwanto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, serta orang tua salah satu siswa peserta barak militer dalam program Anyusro. Jadi dalam penanganannya kegiatan ini dilakukan bersama, kita juga standby di situ, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial P3A juga ada di situ. Kemudian kita dalam pelaksanaannya juga tetap anak-anak tersebut mendapatkan pelajaran dari sekolah. Kita ingin membiasakan anak-anak itu dengan pola hidup yang terbiasa dengan hal-hal positif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adalah upaya kita untuk menguatkan karakter anak-anak kita dengan karakter-karakter yang positif. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif dengan materi-materi yang di situ banyak kita berpikir banyak bermanfaat untuk anak-anak, mulai dari pelajaran, kemudian olahraga, kemudian kerohanian, kemudian outbound, dan lain sebagainya. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Jadi bahkan kami kalau diizinkan, mungkin melalui Bapak Purwanto, kami dari LPI juga ingin meninjau keadaan itu di sana, sehingga betul-betul semua optimal sesuai dengan tadi adalah demi membangun karakter profil pelajar Pancasila tadi.